Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bertemu kembali bersama saya di channel Arif 29. Gimana nih semua kabarnya? Dimanapun kalian berada, terkhusus untuk murid-muridku yang Bapak banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan di part yang pertama tentang akidah Islam. Dan kita sambung dengan ke iman. Apa itu iman? Islam. Apa itu Islam? Dan ihsan. Apa itu ihsan? Untuk itu kalian tetap simak video sampai selesai. Dan jangan lupa tetap semangat. Yang pertama, iman. Apakah kalian pernah ditanya, apakah kalian beriman kepada Allah? Apakah kalian beriman kepada malaikat? Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mendalaminya. Pengertian iman secara bahasa artinya percaya atau yakin atau meyakini. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan yang paling terpenting adalah melaksanakannya dengan anggota tubuh atau perbuatan. Jadi ketiga aspeknya itu saling berpadu, bukan cuma hanya sebatas yakin sama Allah, adanya malaikat, adanya kitab, ada rasul, dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting adalah kita mengamalkannya, menjalankannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari yang berbunyi, an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, rukun iman itu ada 6. Jangan sampai terbaliknya antara rukun Islam sama rukun iman, karena nanti kita akan ditertawakan. Sebagai orang Islam harus tahu, ditanya, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Coba sebutkan. Nah, ini juga harus kita tahu, sebutin apa saja. Yang pertama, rukun iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, atau kepada qada dan qadar. Nah, kita sebagai orang Islam kalau ditanya, apa sih itu Islam? Nah, kalian akan jawab apa? Jadi Islam secara bahasa artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Jadi, sedangkan menurut istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kalau nanti ditanya sama non muslim misalkan, apa sih itu Islam gitu. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang berbunyi, akhbirni an Islam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma ramadan wa tahujjal baita in anistata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta pergi haji ke Baitullah jika mampu. Selanjutnya adalah pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Bukan nama orang ihsan ya, tapi ihsan menurut akidah. Akidah
Ya, selanjutnya pengertian menurut bahasa, ihsan adalah berbuat baik atau berkati atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah qala fa'akhbirni an ihsan qala anta budallaha ka'annaka taro. Artinya, menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Nah, jika kita tidak melihatnya, maka meyakinkanlah bahwa Allah melihat kita. Jadi maksudnya, kalau beribadah itu jangan melihat dari ketika ada orang lain. Kita harus yakin bahwa ketika dalam melakukan ibadah atau kegiatan apapun, kita tidak luput dari pengawasan dan pandangan Allah. Jadi, kita selalu dilihat oleh Allah agar kita merasa khusyuk dalam beribadah. Kita semata-mata lillahi ta'ala. Makanya kan di dalam setiap nikmat biasanya diakhiri dengan lillahi ta'ala. Biar karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Selanjutnya, ihsan di sini itu bukan cukup semata-mata hanya kepada Allah, tapi ihsan itu berbuat baiknya juga kepada pertama kepada Allah pasti. Yang kedua, kepada diri sendiri. Nah, kita juga harus berbuat baik sama diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya berbuat baik kepada sesama manusia, sesama kerabat, saudara, tetangga, siapapun itu. Selanjutnya juga kepada makhluk yang lain, makhluknya Allah, seperti kepada hewan, tumbuhan. Juga kita harus tetap menjaga, melindungi, serta menyayangi mereka, karena mereka adalah sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dari inti pembelajaran hari ini adalah apa sih korelasinya, apa sih hubungannya antara iman, Islam, dan ihsan. Kalau tadi kan iman udah jelas ya, yakinin itu tuh modal penting besar bagi seorang mukmin. Kita harus beriman, pertama yakin. Habis yakin apa? Kita sebagai Islam, bentuknya ibadah, artinya kita mempelajari ilmunya. Bagaimana tata cara sholat, berpuasa, zakat, haji, berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Artinya kita mempelajari ilmunya. Dan yang terakhir, ihsannya adalah perbuatannya, bentuk aplikasinya, pengamalannya, baik kepada Allah, kepada manusia, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Gimana? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Agar pembelajaran ini jauh lebih berarti, mari sama-sama kalian jawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di sini. Kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kalian kirimkan hasilnya. Dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.